Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Devi Azhar di Dua Devi ya. Hari ini kita udah episode yang ke-26. Nah, insya Allah besok kita akan puasa Ramadan. Gimana nih persiapan dari teman-teman? Kalau misalnya ada yang mau ini boleh ya, boleh komen bagaimana persiapannya. Nah, di sini kita sekarang mau ngobrol tentang pertanyaan sih. Kita akan jawab pertanyaan. Alhamdulillah baik Teh Nisa. Kita akan jawab pertanyaan. Jadi ada Alhamdulillah baik ya Teh Nisa. Terus dan yang lainnya. Ada pertanyaan yang masuk ke Familia Kreativa beberapa ya. Ada 5 lah. Ada sekitar 5 pertanyaan. Dan kalau saya simpulkan itu tentang aktivitas Ramadan. Kita undang dulu Teh Deviananya. Oke. Alhamdulillah nih udah pada hadir. Jadi ada yang masuk ke halo Teteh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Apa ya? kabar? Mau puasa nih. Sehat alhamdulillah. Gimana tadi sepedahannya lancar? Alhamdulillah lancar sehari sebelum puasa karena kalau hari pertama hari kedua aku tidak akan olahraga pasti. Iya ya pastinya ya. Mungkin olahraga ringan ya. Nanti mungkin dibagi nih sama teman-teman tipsnya olahraga yang ringan itu seperti apa ketika berpuasa ya. Nih Teh Deviana tuh soalnya seneng banget olahraga. Jadi saya juga apa ya yang menyemangati saya tuh Teh Deviana nih buat olahraga. Oke Teh, kita hari ini akan ngejawab pertanyaan yang datang ke Familia Kreativa. Dan ada 5 pertanyaan, semoga cukup ya waktunya. Pertanyaannya itu bermacam-macam sih, tapi saya mulai dulu dari yang paling gampang. Kayak mau tes aja ya. Ada yang susah ya. Ya, ini dari Ibu Dian. Ibu Dian, Bunda Dian ya, Bunda Dian. Halo, assalamualaikum Bunda Dian. Eh, Waalaikumsalam. Bertanya nih, kapan anak bisa mulai diajari puasa? Anaknya belum usia 6 tahun sih katanya gitu. Jadi kapan waktu yang tepat? Gitu Teh. Sebenarnya kemarin kita udah cerita ya Oh, soal ini, tapi mungkin iya ada iya. pertanyaan nih. Gimana Teh mau Teteh? Kalau menurut pendapat saya sih nggak ada yang disebut waktu yang tepat atau kapan gitu ya saatnya karena kan sebetulnya kewajiban si anak untuk berpuasa kan sebetulnya setelah balik Belum ya? gitu ya. Tapi kalau Belum. iya belum. Tapi kalau mau mulai belajar kayak gitu ya nggak apa-apa. Mulai dari umur 3 tahun juga boleh, 4 tahun juga boleh. Tapi ya mungkin yang supaya anak agak ngerti tuh 4 tahun. Itu pun ala-ala gitu lah. Jadi kalau misalkan dia bangun sahur ya ikut sahur. Tapi kalau enggak ya udah. Jadi enggak tiap hari puasanya gitu. Kalau misalnya mau ikut. Kalau misalnya ikut sahur ya makan sahur. Nanti jam 10 mau buka puasa gitu aja. Palingan kan kita bilang, Dede mau minum, Dede kan puasa misalkan. Oh ya udah, Dede mau berbuka ya, ya udah nggak apa-apa. Sekarang sampai jam 10. Jadi minimal tuh apa ya, kayak mengenalkan aja apa itu puasa, kayak gitu loh, kayak menahan haus, lapar gitu aja sih. Jadi nggak mentarget harus full tamat sampai maghrib gitu ya, kayaknya. Tapi ya pelan-pelan, perlahan-lahan. Yang penting mah ada momen dimana dia tahu kalau itu tuh Ramadan gitu loh, saum. Apalagi tuh kan kayak belakang Teh Devi tuh kan udah meriah tuh. Jadi kayak si anak-anak teh tahu gitu menyambut, menyambut Heboh-hebohannya. Ramadan tuh seperti apa. Iya kan? Iya. Kayak gitu aja sih kayaknya. Jadi Iya. nggak ada pakemnya gitu ya harus kapan karena kan wajibnya tuh kan sebenarnya kan emang udah nanti gitu pas balik. Tapi kan namanya juga mengajarkan ya. Mm-mm. Ya jadi mungkin Gitu sih. kalau anak-anak tahu makna puasa itu mungkin usia 6 sampai 7 tahun kali ya Teh ya, tahu maknanya Ah, gitu ya. Jadi nggak iya. apa-apa dilatih dari usia segitu nggak apa-apa. Terus kalau untuk yang anak prasekolah boleh atau enggak, misalnya usia 4 5 tahun, ya silahkan. Tapi ya semampunya gitu. Yang penting itu kita terus Mm-mm. kayak menanamkan nilai-nilai.
apa suasananya, oh sekarang kita besok mau Iya, Ramadan gitu. Jadi kan itu jadi kayak latihan ya buat anak gitu. Jadi iya. bunda-bunda silakan disesuaikan dengan kapasitas anak-anaknya ya. Jadi jangan terlalu Iya. memaksakan karena belum wajib juga buat anak-anak sebetulnya. Tapi yang Iya. nggak ada salahnya kita Dan jangan mengenalkan. ketularan juga kali ya Teh. Maksudnya Heeh. jangan sampai gitu ya kayak misalnya kan memang di saya tuh anaknya udah lebih cepet gitu ya cara puasanya karena ya kan tiap anak tuh punya kemampuan tadi, kemampuan masing-masing. Jadi kalau misalkan ngobrol misal nih ya jadi kayak duh jadi insecure gitulah si ibunya gitu. Nah, Wah, anak saya umur 5 tahun belum bisa belum puasa. Ya bisa. nggak apa-apa tuh belum waktunya gitu loh. Iya Jadi ya benar-benar. semua juga berjalan sesuai dengan apa ya kapasitas si anak gitu, kapasitasnya si anak masing-masing. Karena ada yang mungkin jarang makan, justru dia seneng gitu kan puasa itu karena dia nggak mau makan gitu kan. Ada yang kayak gitu. Tapi ada anak yang mungkin masih senang makan aja gitu. Terus puasa tuh, aduh kayaknya masih berat ya nggak Banyak apa-apa gimana lagi? juga. Maksudnya kan, yang penting kan dilatih gitu kan ya judulnya juga. Pokoknya yang penting tuh menanamkan nilai-nilai tentang Ramadannya ya, Iya, itu yang benar penting karena tuh. itu bisa jadi kayak ingatan buat si anaknya. Jadi ketika dia udah siap untuk berpuasa dan tahu maknanya, dia itu siap gitu ya itu. Ya Iya, begitu ya, biar pas Ian ya. benar. Semoga menjawab dan itu juga bisa mewakili mungkin bunda-bunda yang bertanya kapan cocok untuk berpuasa. Kayak yang kedua, ini dari Bunda Anti. Apa menu yang cocok untuk buka puasa dan sahur anak? Ini Wah, kalau saya sih sebenarnya ini teh tadi nanya ke Salma gitu. Salma coba tulis menu yang kamu mau gitu. Walaupun kita jangan sampai apa ya, kayak pusat perhatiannya itu ke makan ya sebenarnya karena kan aktivitasnya nah, bukan cuma iya. makan gitu. Jangan sampai. Cuma nggak ada salahnya kalau misalnya kayak, ayo supaya semangat, tulis yuk menu apa aja yang kamu mau, itu nggak apa-apa sih ya. Jadi masalah cocok-cocokan itu tergantung juga ya Teh ya. Kalau Teteh gimana Teh? Iya. Sebenarnya kita kalau melihat apa ya, kalau melihat kualitas dari si makanan sendiri gitu ya, kan si anak-anak tuh namanya juga belajar, jadi kita butuh yang namanya makanan yang lebih tahan lapar gitu loh Teh. Jadi Ya benar. kalau kalau saya sih yang saya tahu gitu, kalau misalkan buat buat sebenarnya bebas mau menu apapun kesukaan anak, tapi yang dipastikan adalah makanan si protein Teh. Jadi proteinnya kalau bisa pas sahur itu kasihnya itu kayak kayak ikan. Tapi ikan kadang kan suka rada aduh enak-enak gimana gitu ya. Jadi Ya daging, benar. daging ayam atau daging Telur sapi. ya. Nah, itu sebetulnya lebih lebih tahan apa ya? Lebih tahan lapar gitu, Teh. Jangan kalau bisa gitu ya ini mah jangan kasih telur, jangan kasih tahu atau tempe, bukannya apa-apa, karena kan apa makanan itu tuh lebih apa ya? Memang protein juga, tapi dia tuh lebih cepet ininya gitu, lebih cepet penyerapannya, jadi nggak cepet lapar lagi gitu. Laparnya. Jadi kalau cepet lapar lagi kalau mau pas buka puasa aja makan itu mah gitu. Jadi menu mah bebas ya, terserah. Apalagi Ya kalau benar. misalnya anak kan pengennya yang ini gitu. Ya kalau bisa ayamnya di apa ya, kayak dikukus atau digoreng kali ya. Tapi jangan terlalu banyak minyak. Gimana ya caranya? Dipanggang aja, dipanggang. Panggang ya. Kalau Ya subuh tuh, biasanya. subuh, heeh. Apalagi subuh tuh sahur tuh usahakan jangan yang banyak minyak karena emang seret bikin haus gitu. Kasihan si anaknya Ya juga. benar-benar. Iya benar-benar. Iya kalau misalnya benar juga ya kata Teteh kalau misalnya kita apa sih namanya kalau proteinnya banyak pasti kan kenyang ya. Cuma diusahakan Iya, mungkin pilet ayam kali ya Teh ya kita mesti siap-siap ya pilet ayam. Mungkin nasinya iya. juga jangan terlalu banyak gitu ya Teh ya. Nasinya jangan Nasinya terlalu ya banyak. banyakin protein aja, banyakin. Kalau saya sih kalau enggak belum nyoba sih, cuman pengen nyoba. Jadi bikin chicken katsu gitu kan si anak suka tuh ya, tapi chicken katsunya tuh dipanggang atau di pan aja, dibolak-balik gitu kan. Insya Oh Allah iya. mateng kok gitu. Kayak Oh, bikin stick-stick ala-ala gitu, cuman oh lewat iya benar. teflon. Kasih aja bumbu barbecue kayaknya. Kalau anak saya sih simple, jadi enak cuma tinggal kasih gitu aja, mereka suka Iya ya. ya. Mereka senang-senang aja ya. Terus mungkin ditambah Iya. juga kali ya kurma gitu ya.
kurma untuk Aduh, iya, menguatkan. harus. Walaupun itu PR banget sih buat anak-anak karena kurang suka ya, Iya, jadi kurang suka bener. kurma Bener istilahnya. banget. Jadi ya Anak-anak tuh nggak gimana suka terus? kolak, nggak suka kurma teh. Nggak suka kolak, Iya, nggak suka kurma. Jadi, ya, ya makanya simpel. ya harus kita siasati kalau misalnya si anaknya nggak suka kurma apa gitu ya di. Ya, ganti susu Oke. aja kalau kalau mau pas sahur tuh sama susu aja juga. Oke, terus ini teh dari Bunda Satya ya. Satya. Oh, Assalamualaikum Teh Devi Kuadrat, wes. Aktivitas bersama pas Ramadan enaknya apa aja ya Teh buat anak-anak 3 tahun sama 4 tahun. Nah, oh ya saya belum posting nih kalau yang ini Teh Deviana, saya udah nyiapin ada 55 60 aktivitas bermain wah, ketika luar biasa. Ramadan. Nah, nanti saya posting ya. Insya Allah akan diposting segera. Jadi ada daftarnya tuh dari mulai bermain bersama teman, bermain imajinasi, terus kegiatan memasak, terus ada juga yang motorik kasarnya. Nah, terus pokoknya di situ ada kayak percobaannya apa gitu. Nanti saya kasih listnya, jadi insya Allah akan diposting ya kalau aktivitas itu. Tapi emang biasanya apa ya namanya sibukan anak-anak gitu, sibukan anak-anak misalnya dengan main board game gitu ya. Main board game itu Ya. kan biasanya lupa ya si anak gitu ya, apalagi board gamenya juga yang mengarahkan ke maksudnya yang mendekatkan diri kepada Allah kayak misalnya 5 pilar gitu ya Teh ya. Kan Heeh. jadi kayak murojaah apa namanya tentang siroh gitu kan di 5 pilar itu. Jadi mungkin banyakin aja board game dan board gamenya juga mungkin yang lebih mengarahkan ke ibadah gitu ya. Mungkin Teteh Ya, ada ini ya. nggak ada mungkin apalagi aktivitasnya ya. Kalau yang saya ini banyak banget karena 60 60 aktivitas. Luar biasa. Nanti coba saya posting. Kalau kalau buat anak kan tadi saya buat anak 3 tahun ya sama 4 tahun. Palingan apa ya kalau kayak Albia masih 5 tahun masih gitu-gitu aja kan sama gitu kayak dibacain gitu kan itu salah satu pendekatan kita sama anak juga ya biar deket bacain Iya. cerita kalau bosen bisa main puzzle puzzle anak yang kecil tuh masih yang paling 20 atau mulai dari yang 4 terus jadi 6 jadi 10 gitu loh yang nyusun-nyusun kayak gitu bikin aja sih kalau saya kalau dulu tuh suka bikin dari karton jadi di print tuh ya di print si misalnya kita cari gambar apel, apel terus Mm-mm. diguntingin sama kita. Jadi nanti kardusnya juga ikut digunting. Terus kan si Ya, ya anak baru benar. nempel-nempel, tapi dia seneng gitu. Kayak atau makanan kesukaan dia. Jadi dia tuh antusias kayak gitu, bisa tuh ya kayak gitu. Atau Mm-mm. misalkan kayak ibunya ngegambarin tuh kan ada bukunya di Teteh ya yang menggambar Iya, si iya. ibu gitu. Kalau nggak bisa tuh bisa belajar dari situ. Kalau nggak mewarnai gitu kan si anak Iya, benar-benar. belajar pegang pensil sih kayaknya kalau 3 tahun 4 tahun gitu ya. Jadi ya mewarnai aja pakai krayon, krayon kan empuk jadi bagus tuh. Paling kayak Iya. gitu-gitu sih aktivitasnya. Selebihnya mah Ya, mendingan main sama ibu ya. iya Kalau enggak benar. ini loh, mainan tradisional itu lah Teh. Kalau anaknya misalnya ada dua ya, 3 tahun sama 4 tahun tuh, yang apa cinciripit tulang Oh, bajingan iya nyapit iya. kalau di Sundaan gitu ya. Iya Yang benar-benar. gitu-gitu tuh anak tuh seneng. Heeh. Nah, jadi Kalau kayak enggak permainan main tradisional Disney-Disney ya. yang pom-pom-pom gitu. Ah, Heeh. iya Kayak benar. gitu-gitu lah. Iya benar. Pokoknya ya dibanyakin aja. Berarti bundanya juga harus nyari-nyari nih. Kayaknya di YouTube ini sekarang banyak banget ya contoh-contoh permainan tradisional gitu yang buat apa ya, Hmm. buat mengisi itu banyak banget. Terus kalau misalnya mewarnai, oh ya congkak juga boleh tuh ada kan congkak. Iya. Nah, di apa namanya di Family Creativa juga kan ada banyak tuh printable yang mewarnai itu banyak dan Iya, insya Allah tuh. ini Banyak. kita akan posting juga apa modul kreativa Ramadan. Jadi insya Allah setiap pekan kita akan ada modul kreativa gratis gratis buat
anak-anak ya gitu. Jadi ditunggu Ya aja. Allah ya, ini amal teh Heeh. banyak banget nyebar amal. Jadi kan orang-orang Amin. pada nyari siap-siap aja pantengin Familia Kreatif Oh ada. iya, insya Allah bakalan ada kita pokoknya setiap pekannya akan ada. Dan yang pertama ini ya, insya Allah hari ini ya kita akan launching gitu. Semoga bisa Amin. bermanfaat gitu. Amin. Terus ini ada lagi nih, gimana sih memulai untuk beraktivitas gitu? Eh, Gimana Memulai apa ya nih? ini? Mungkin memulai mainnya kali ya. Mungkin. Gimana teh? Memulai aktivitas bermain? Kalau kita masih awal-awal gitu ya, maksudnya masih ibu baru gitu kan, tadi kita suka agak-agak rigid gitu ya, sama apa ya, kayak kita tuh terlalu menjadwal gitu sesuatu gitu ya, segala sesuatunya. Cuman nggak apa-apa sih, bisa mulai dengan nulis jurnal kayak gitu. Oh iya benar. Kita tulis misalkan apa yang kita tahu aktivitas-aktivitas gitu ya. Kita tulis nih list misalkan. Oh, pas kita udah tulis, kita bisa cari atau kita apa ya tandain gitu. Kita hari ini mau ngapain? Misalnya checklist nomor satu, bikin puzzle bersama anak. Bikinnya loh puzzle. Jadi kan ada si anak belajar menggunting, terus belajar masangin nantinya kan si apa si Iya. puzzle-nya kayak gitu. Itu kan banyak aktivitas. Memulainya, Dek, lihat nih Mami punya misalkan Bunda punya gambar, yuk kita print yuk, print. Atau misalnya dari family kreatif juga kan ada kan supaya si anak juga mewarnai kayak gitu. Kita print, udah print, kita gunting yuk buat ditempel di karton atau gimana kan gunting tuh si anak tuh udah bisa kayak gitu. Memulainya ya mungkin seperti itu ya. Sebenarnya Mm. gimana bagusnya ibu-ibu aja ya secara ke Iya anak gitu benar. kan pendekatannya. Tapi jangan tiba-tiba, Dede, ayo sini belajar. Kan nggak mungkin kayak gitu. Ya, kayak misalnya kita juga kalau ada kegiatan gitu kan kita suka ada circle time dulu ya. Circle time itu tuh kan Iya. fungsinya juga buat kayak pemanasan. Sama berarti bunda-bunda di rumah juga ya sebelum ke intinya itu harus ada pemanasan dulu. Jadi misalnya kalau kita mau belajar puzzle, kan kalau misalnya anak kesal juga ya, bukan kesal. Kadang-kadang kalau di langsung nih ayo kerjain masa gitu. Jadi pendekatannya tuh emang benar-benar ngobrol ya, terutama kalau ke anak itu pasti pendekatannya tuh ngobrol, misalnya terus membacakan buku atau dikasih contoh-contoh dulu, baru mereka main yang memang sudah jadwalnya gitu seperti itu. Ya, tapi pokoknya insya Allah kalau misalnya kita sering membersamai anak, insya Allah nanti juga si anak itu akan lekat dengan sendirinya ya. Asalkan kitanya juga Ya. mau gitu kalau kita tuh mempersiapkan diri mental kita untuk si anak-anak itu. Dan anaknya Gitu. bakal lagi minta gitu kan kalau misalkan udah biasa gitu. Iya Dan benar. jangan sampai kita jadi jadi apa? Aduh, jadi si anak minta terus kita riweh. Nah, itu dia. Jadi tantangannya nanti malah kebalik nanti kayak gitu. Iya benar-benar. Terus satu lagi ya Teh ya. Masih cukup ya. Saya Nah, tadi masih, juga masih, masih. mau pergi ya. Teh ceritain dong aktivitas dari bangun sampai tidur lagi. Maksudnya ketika Ramadan. Wah, Ayo Teh ceritain. Mungkin jadwalnya apa aja kali ya gitu kali ya. Jadwalnya gitu kali ngapain? ya. Waduh, random aku mah tidak terini. Maksudnya sebenarnya sih sama kayak aktivitas-aktivitas harian biasa gitu ya. Karena kan kita otomatis kan banyak di rumah juga. Terus Iya kayaknya benar. memang selama pandemi juga, maksudnya kita udah 1 tahun pandemi dan ini tuh tahun kedua kita puasa saat pandemi. Jadi kayaknya mungkin gitu tetap kayak tahun sebelumnya gitu kan kayak kayak bangun karena anakku tuh ada yang nggak bisa tidur lagi kalau misalkan udah itu, tapi siangnya aku minta buat tidur kadang, tapi kalau enggak ya main. Mm-mm. Jadi kegiatannya tuh kalau hari awal-awal tuh masih masih bebas gitu. Istilahnya tuh masih penyesuaian ya kalau hari pertama, hari kedua. Jadi kayaknya tuh paling mainan yang kayak mobil-mobilan, kayak si Dede tuh. Kalau enggak mereka tuh suka kayak sekarang tuh lagi seneng bermain peran gitu loh, Teh. Ya, iya sama Jadi, Syam juga sama. oh sama ya? Ya kan? Iya sama. Mungkin emang waktunya ya, maksudnya emang masanya kali ya. Ya dia tuh kayak suka main apa ya, dia sebagai apa gitu kan ya Teh ya, kalau lagi main tuh Iya, sama iya, dia temennya. sama. Iya Bener, benar. bener.
Kamu Iya, ini apa lagi tuh istilahnya tuh iya, iya. istilah-istilah kayak asing-asing namanya gitu ya. Tapi kamu bawa ini terus tuh dalam hayalan gitu loh. Jadi masih kamu bawa ini, iya saya sudah membawanya, itu kayak ngobrol gitu kayak kayak gitu, kayak di film-film gitu kali ya, entah. Tapi mungkin mereka tuh, kamu bawa nggak bonekanya? Padahal nggak pegang boneka, tapi oh iya aku sudah membawanya, terus terus bawa pedang apa gitu loh. Lagi seneng kayak gitu. Palingan agak diredam supaya nggak cepet haus ya, jadi jangan sambil lari-lari gitu kalau bisa. Itu sih paling kegiatannya. Terus kalau ya sholat, ajakin sholat. Kalau Hmm. ini sih udah ditargetin kalau misalkan tiap udah sholat subuh tuh ngaji dulu gitu kalau subuh tuh. Terus sisanya main. Kalau anak-anak kan nggak suka tidur lagi gitu ya. Jadi ya main Malam dulu. Yang penting mah malamannya yang ngantuk. Siang ya kita ajak tidur siang. Kalau misalnya bisa tidur siang ya tidur siang dulu. Terus main ajakin kayak congklak kan ada ya, board game. Untuk hari benar-benar. pertama itu jangan nggak langsung diajakin belajar juga sih. Kalau yang SD juga Nah, nggak ya, akan langsung aku ajak belajar. ya, ya mungkin sebetulnya pada dasarnya sama aja ya, maksudnya hari biasa dan hari ketika Ramadan tuh sama, yang berbedanya mungkin dari sisi kayak bangun tidurnya karena sahur jadi lebih awal, terus ya diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang lebih banyak gitu ya Teh ya. Cuma ya dibikinnya santai gitu kan, dibikinnya santai banget. Cuma memang benar-benar ini seminggu seminggu malahan dalam sebulan ini tuh selalu kita sounding gitu ya, oh ini kita mau Ramadan gitu. Mereka tuh yang oh iya ya, jadi kayak yang emang apa sih gitu ya spesialnya Ramadan, kita terus ceritain gitu. Oh, jadi kayak apa sih namanya, ya harus puasa gitu kayak gitu. Walaupun saya nggak tahu sih ya kan, kalau Desyam belum pernah nyobain puasa ya Teh, kalau Dede Albi pernah kan. Udah. Jadi kita mau nyoba nih gimana, dianya sakit nih hari ini. Muntah-muntah. Oh, Iya, aduh, hari ini cepet sembuh. mungkin kayaknya masuk angin. Semoga besok sembuh ya. Hari ini sembuh lah insya Allah gitu. Ya Ya mungkin Allah. kalau pada dasarnya sama aja ya. Kita kayak bangun Hmm. tidur tuh bangun pas sahur bareng-bareng, terus sholat subuh bareng-bareng. Tapi ya di ini aja apa ditambah dengan yang ibadah-ibadah gitu. Ini ada pertanyaan lagi Teh. Teh gimana cara atur waktu Teteh buat main sama buat banyakin tadarus ngejar hatam Quran? Kalau Teh Deviana Oh. gimana? Kalau saya sih biasa suka ada grup ini ya, ada grup cepet-cepetan ngaji gitu, maksudnya ada grup ya khusus gitu. Kalau misalkan ini kita setoran per juz berapa juz gitu kan, satu hari minimal satu juz. Jadi maksimal Udah, sebanyak-banyaknya. Kadang kadang teman saya tuh ada yang aduh rajin banget luar biasa, satu hari tuh bisa sampai 5 juz atau berapa 6 juz gitu ya. Kekejar kadang aduh kan jadi maksudnya buat motivasi sih ya, itu buat motivasi. Jadi aku tuh nyempetin kalau bisa nanti tuh udah ditarget dari awal tuh, udah subuh kan udah anak-anak ngaji, kita ngaji. Nanti zuhur usahakan kita ngaji lagi. Terus nanti pokoknya setiap habis sholat apa namanya? Sholat wajib ya kita ngaji gitu, usahakan kayak gitu. ya Mm-mm. kalau Kecuali misalnya kalau dicicil maghrib, gitu, maghrib tuh nggak ngaji karena udah buka terus makan, jadi isanya aja gitu. isanya dirapel ya. Jadi intinya kalau Iya. Teh Deviana ketika sholat itu ada ini ya, ada ngajinya. Jadi itu kayak dicicil gitu ya. Jadi bisa dalam sehari satu juz atau berapa juz Teh? Minimal lah ya, pokoknya ngejar Satu juz. target minimal satu juz gitu. Minimal, jadi satu bulan bisa lah, insya Allah. Mudah-mudahan. Ah, Amin. ya Teh, saya juga gitu Teh. Biasanya kan pengennya tuh dalam dalam 30 hari itu kita hatamnya lebih banyak gitu ya. Kalau puasa Ya, misalnya ya. dua kali hatam gitu. Tapi kalau untuk tahun ini saya malahan bukannya santai ya, tapi lebih ke kepengen membenarkan bacaannya. Jadi kayaknya bakalan pelan banget gitu ya, bakalan pelan. Nah, saya sih ya nggak nargetin cepet gitu, nggak nanya Hmm. cepat, tapi insya Allah ya satu kali hatam juga udah alhamdulillah gitu. Jadi saya pengen ditalaki aja gitu, ditalaki
sambil dengerin ini Syekh Aiman, Dokter Aiman itu Oh ada iya, itu. Jadi itu enak banget teh kalau misalnya iya, kita iya. talak sambil dengerin Dokter Aiman itu. Aiman siapa yang namanya Suaib ya? Nah itu Ada ya. nah Heeh. itu tuh enak banget. Jadi di situ kita bisa membenarkan mana nih bacaan kita yang. Jadi selama ini kan kalau tadarus ya udah kita tuh nerobos aja. Biasanya maksudnya kita cepet, memang cepet ya teh, cepet banget gitu. Saya sadar Bener. cepet banget, tapi masalah betul atau tidaknya itu kadang-kadang ya hilap juga ya. Kadang-kadang kita terobos aja gitu. Nah tapi pengen Setelah banget ikut di. tahsin teh jadi tahu banget gitu ya kan. Iya makanya. Jadi makanya di bulan ini tuh pengennya kalau kalau tilawah ya benar-benar dimaknai gitu walaupun pelan tapi ya bener gitu. Gitu. Iya, Ya semoga apa ya apa ya yang semua ibadah kita tuh tergantung niatnya karena Allah, kan Allah juga melihat proses kita ya teh ya, melihat prosesnya. benar. Kalau prosesnya itu benar dan karena Allah, insya Allah pasti inilah Allah akan memberikan yang apa rahmatnya kepada kita gitu. Itu aja ya teh ya. Jadi Benar. nyambungnya ke. Benar-benar teh. Ya, eh soalnya jangan sampai kita kayak nyuruh ke anak, kitanya juga sebener gitu ya nah, gitu. Iya, itu dan saya tuh lagi ngebenerin juga, maksudnya kan dapat dari guru tahsin gitu kan, terus ngebenerin ke anak. Jadi kayak misalkan kan kayak kita tuh kalau bilang ro gitu kan, ro tuh kadang ro ya tuh ro, padahal nggak harus manyun gitu kan si Ya bener. huruf-hurufnya. Jadi dibenerin mulai dari alif sampai ya gitu cara pengucapan, dan jangan sampai gitu di pas kita ngaji tuh hamzah ke bawah, itu tuh PR banget buat saya juga teh. Jadi kadang kan Sama. sebenarnya nggak ada hamzah, kadang kita suka dibaca gitu kayak Iya. kalau orang Sunda kan memang kalau ngomong hey hey kan gitu, hey kayak ada hamzah kasih tanda seru gitu kan, hey gitu kan terus-terusan. Makanya emang apa ya, sekarang itu emang lagi memperbaiki juga dan berusaha lah tetap ya. Jadi Mm-mm. gimana ya, aduh kayaknya telat tapi ya nggak ada kata telat gitu kan selama kita masih mau belajar gitu kan. Amin. Makanya saya juga kalau ke anak-anak tuh selalu bilang, misalnya kalau memotivasi mereka untuk belajar, jangan malu gitu, jangan takut. Bunda juga sama lagi belajar, kan kita sama-sama belajar gitu. Iya. Walaupun bunda lebih tahu, tapi belum tentu lebih benar gitu. Jadi terus belajar bundanya gitu. Jadi suka ngasih tahu. Nah biasanya kan Makanya ini saya ada. juga nggak targetin anak-anak buat apa sih, buat hafalan Quran karena pelafalannya aja masih salah gitu. Jadi kita perbaikin dulu karena kan takutnya kalau udah hafal justru malah jadi nggak bisa diperbaiki lagi gitu loh. Iya, benar. Kalau ini saya talaki itu sehari biasanya pagi itu 30 menit. 30 menit. Dan itu tuh kan misalnya masih Hmm. sepi, masih belum ngapa-ngapain gitu ya. Nah, kalau misalnya zuhur sama asar biasanya kan riweuh ya. Riweuh itu eh, mungkin apa ya, tetap tetap biasa tadarus biasa, cuma mungkin enggak seintens ketika pagi sama malam. Kalau saya pagi dan malam gitu, pagi-pagi 30 menit, malam-malam sebelum tidur itu talaki yang saya dengerin itu ya Dokter Aiman itu. Dokter Aiman. Itu pagi dan malam. Tapi kalau siang-siang kan biasanya kita juga terkendala dengan aktivitas yang banyak gitu ya. Ya belum sama anak, belum urusan rumah domestik gitu ya. Jadi biasanya kalau siang-siangnya enggak gitu. 30 menit insya Allah kayaknya cukup sih gitu. Maaf ya levelnya masih Masya Allah deh, berjuang banget ya buat Apalagi talak. aku, mungkin kalau 30 menit itu sih lumayan lah teh. Ya tapi nggak tahu ya kalau buat orang yang sering sering banget gitu ya, ya walau alam dah aku mah masih belajar jadi nggak bisa sampai berjam-jam gitu. Ya Masya Allah ya. Ya gitu aja teh. Duh ini ternyata udah lewat 30 menit. Mohon maaf nggak bisa lebih Jam kan. jam setengah 11 sih. Iya kan. Iya Em, pasti. iya Iya pasti. pasti. Oh pas ya. Iya, nggak bisa lebih dari 30 menit karena Teh Deviana juga mau ada keperluan. Semoga dimudahkan ya Teh ya segala urusannya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, yang udah hadir dan udah setia sampai ke episode 26. Insya Allah akan akan diposting juga di YouTube. Jadi teman-teman bisa saksikan di YouTube kita ya,
di YouTube-nya Family Ekradita. Untuk tadi saya janji yang 60 aktivitas sama modul kreatifanya di Antos aja, insya Allah segera akan diposting. Itu aja dari saya, sama Teh Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa dan semangat terus. Dadah. Selamat Assalamualaikum. berpuasa besok. Waalaikumsalam.